Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang lagi di Pambrayo Channel, tempatnya berbagi dan inspirasi kita semua. Langsung aja kali ya, biar nggak durasi. Kali ini saya mau coba cek dulu transaksi yang dilakukan. Saya kemarin jual pawon 4,8%, Kalbe Farma 21%, dan Antam 5,1%. Lalu saya beli TikTok ya, KB Farma, BMRI, BRI, BNI, dan Telkom. Jadi TikTok buy, sell, buy, sell. Oke, untuk hari ini saya coba bahas tiga emiten yang kemarin sempat naik tajam, terus turun lagi. Itu dua ya, Kalbe Farma dan Mika. Yang lain satu adalah PTBA. Kita ulang dari Kalbe Farma dulu ya. Hari Senin atau Selasa itu dia naik tajam sekali, sekitar 20%-an ya. Lalu hari kemarin sempat naik juga, tapi langsung turun. Ternyata setelah saya cek, ada di berita itu pemerintah merasa kewalahan dan minta bantuan ke pihak swasta untuk mendistribusikan dan melakukan vaksinisasi COVID. Jadi mungkin ekspektasi pasar itu di sini nih beritanya. Ekspektasi pasar itu pihak swasta yang dimaksud adalah salah satunya adalah Kalbe Farma dan Mika. Mika itu rumah sakit ya. Mika. Nah, ini Mika. Kejadiannya kemarin nih. Hari Senin atau Selasa kalau salah. Langsung melonjak dia. Mungkin sadar, trader prasadar, kok nggak ada apa-apa ya, nggak ada pengumuman lagi ya, gitu mungkin ya, jatuh lagi Mika dan Kalbe Farma. Tapi menurut saya, logika saya nih, pemerintah nggak mungkin melakukan sendiri, pasti perlu bantuan swasta. Siapa swasta itu? Ya, yang berhubungan dengan kesehatan lah. Salah satunya mungkin ya ini Mika, Mitra Keluarga Sehat ya. Kemudian Silo saya nggak pernah mengamati, tapi saya rasa hampir mirip. Silo ini rumah sakit Siloam. Tapi karena saya cuma mengamati Kalbe Farma dan Mika, kemungkinan saya akan kejar Mika dan Kalbe Farma. Oke, kita lanjut dulu. Kemarin di saat saya menjual ini Kalbe Farma, masih tersisa sekitar 30%-an ya, 30% lot yang saya miliki. Kemungkinan saya akan averaging down. Kalau Mika, saya mungkin akan ambil harga yang paling dekat sesuai dengan Fibonacci kalkulator. Ada sedikit fenomena yang sedikit menggelitik dari Kalbe Farma dan Mika ini. Selama 2 hari di saat Kalbe Farma naik, asing jual lumayan gede ya. Terus kemarin juga dia turun di 4%, asing lebih gede lagi jualnya. Tapi saya pikir selama 2020 investor domestik sudah mulai menjadi tuan rumah ya, di rumah sendiri. Jadi agak sedikit berubah peta transaksi di IHSG selama 2020. Kita cek lagi di Mika, sama Mika pun begitu. Di saat 3 hari berturut-turut, di saat plus, asing dia jual gede, tapi naik, yang beli domestik. Itu fenomena yang saya agak
menggelitik juga ya, apakah ini bisa dibeli. Kalau pemain lama mungkin salah satu acuannya ya asing ya, foreign ya. Kalau dia jual, kita harus ikut jual. Tapi sekarang enggak, sedikit berubah lah, tidak seperti itu gitu. Oke, kita coba buat automatic trading ya. Sebenarnya paling cakep sih harga di sekitar 1560-an ya, di 15,5 lah ya, 1500 ya. Tapi karena saya punya harga di 1760 harga terakhir. Jadi saya coba ambil posisi di 1760. Kalau seandainya turun 5%, saya akan beli di 1672. Di sini ya. Di sini 1672 di sini kira-kira. Di 1672. 1672. Oke. Kemungkinan saya beli di sini. Kita jalankan saja. Kalbe Farma, kalau lebih kecil sama dengan 1672, saya akan beli level 3. Kemarin saya sudah punya 2 level, jadi saya beli level 3. Ini contoh ya, 3 lot misalnya, sampai tanggal 20. Oke. Kalau Kalbe Farma lebih kecil sama dengan 1672, kita beli 3 lot. Kita mulai ke Mika. Mika ini sebenarnya sehat sekali ya. Saya suka dari dulu beberapa kali, dari harga 2100 saya cicil, beli jual sampai di sini. Saya pikir sudah mentok di atas, ternyata masih jalan lagi, beli lagi, jual lagi, sampai terakhir di 3000-an lah. Saya pikir sudah mentok lagi, ternyata masih bisa jalan. Mika ini perusahaan rumah sakit yang sehat sekali. Jadi menarik buat saya secara fundamental. Lagian secara bertahap dia terus mengembangkan. Memang tidak secepat Silo, tapi saya lihat secara fundamental jauh lebih bagus Mika ini dibandingkan Silo. Layak untuk dipakai investasi. Itu menurut saya ya. Sorry kalau saya salah. Stok saya sudah habis ya. Jadi saya akan beli sebagai pelampungnya aja dulu. Jadi pelampung itu penanda saja supaya saya tetap ada di pasar. Jadi ini mungkin jadi Mika akan saya coba beli di harga hari ini. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya lupakan. Mika ya. Mika. Kalau Mika lebih kecil sama dengan 2700, 2710, saya akan beli level 1. Contoh ya, 1 lot. Save. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, PTBA. PTBA sebenarnya secara grafik ini sudah woman on top, ini sudah man on top, sudah tinggi sekali. Tapi nih batubara masih naik terus ya. Mungkin kebutuhan dari Cina karena punya masalah dengan Australia, jadi batubara Australia kena ban dengan Cina. Tapi secara fundamental PTBA
waduh, ini penghasil dividen yang lumayan besar ini kalau kita simpan. Jadi dulu saya suka simpan, jual beli sampai titik dividen masih saya simpan, biasanya seperti itu. Untuk PTBA panjang ini nafasnya, masih sekitar 3.200-an lah targetnya, walaupun secara grafis dia menunjukkan sudah titik high ya, tapi secara investasi investor ini masih di bawah. Untuk swing dan trading, swing dan short, swing sudah woman on top, jadi kita layak beli. Kebetulan juga posisi saat ini saya sudah punya, kebetulan posisi PTBA yang saya punya sudah 4 level. Jadi saya coba beli di harga, punya 4 level ya. Harga terakhir di 2820 ya. 2820. Harga saya terakhir di sini. Level keempat. Nah, saya akan coba, kalau seandainya turun, saya akan beli di level 5. Coba ya. 2820 dikurangi, kalau seandainya turun 5%, saya beli di 2679 level 5 ya. 2679 di level 5. Nah, di level 5 saya akan coba beli di 2679. Jadi di sini nih. Kalau turun sampai ke sini saya beli level 5. Oke, saya catat langsung at PTBA. Ya. Kalau kalau harga turun ke 6279, saya beli 5 level. Berlaku sampai tanggal 20 Januari. Save. Centang. Oke, ini salah satu 3 contoh ya. 3 contoh emiten yang saya kejar nanti hari ini sampai tanggal 20 berlaku, dan beberapa saham lainnya silahkan lihat di sini, karena tidak mungkin saya satu-satu jelaskan karena durasinya panjang sekali. Pasti saya cukup 3. Untuk melihat yang lain saya taruh di deskripsi ya, saham-saham yang saya beli nantinya. Oke, cukup sekian hari ini. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di komen. Jangan lupa Pandroid channel ini di subscribe, like, share, dan komen supaya Pandroid channel bisa lebih baik lagi. Terima kasih.